unit kerja serta jamaah Masjid At-Taqwa PT Taspen Persero yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada siang hari yang cerah ini kita sama-sama bisa berkumpul seraya menyaksikan kajian Ramadan yang bertema mengundang pertolongan Allah. Alhamdulillah, kajian siang kita pada hari ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustadz Bobby Herwibowo yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Salam serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, suri dan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, bersahabat, tabi'in, guru-guru, ulama, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita bisa sama-sama memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Dihimbau sebelum kajian kita laksanakan kepada para jamaah yang ada di tempat untuk bisa lebih merapat gitu. Karena nggak enak rasanya kalau kajian banyak space kosong-kosongnya gitu. Lebih enak kalau lebih rapat gitu. Jadi yang di belakang boleh maju ke depan ya. Dan insya Allah mohon izin Ustadz nanti di akhir gitu diperkenalkan Ustadz untuk memberikan pertanyaan kepada jemaah yang hadir. Satu pertanyaan nanti yang jawabnya betul ada cindera mata dari panitia. Nah, tanpa berpanjang kalam lagi, mari kita sama-sama simak kajian siang Ramadan kali ini dengan tema mengundang pertolongan Allah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Bobby Herwibowo. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lagi banyak masalah, punya hajat yang besar, sementara kita nggak ngerti bagaimana bisa menyelesaikannya, undang pertolongan Allah. Guru saya ajarkan, amalkan doa di ayat berikut ini, ayat 26-27 surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Kalau lagi punya masalah besar, sebesar apapun, baca doa itu yang diajarkan oleh Allah langsung. Kul, katakan Muhammad, Allahumma malikal mulk, ya Allah engkaulah raja di raja. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kekuasaan kepada orang yang kau suka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang kau suka. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang kau suka. Wa tudhillu man tasya, dan engkau hinakan orang yang kau suka. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala keputusan baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh engkau maha mampu atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Engkau masukkan siang jadi malam, engkau masukkan malam jadi siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan kehidupan menjadi kematian dan engkau keluarkan kematian jadi kehidupan.
Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan kau beri rizki kepada orang yang kau suka tanpa batas ya Rabb. Junaidi, nama asli jemaah saya. Dia cerita, usai ayah meninggal Ustaz, ibu kumpulin semua anak-anak. Badannya gemeter, air matanya terus netes. Ayah ninggalin warisan berupa utang yang banyak. Ayah buka kios, toko di Tanah Abang, jualan pakaian-pakaian grosir. Waktu disampaikan oleh ibu, jumlah utangnya Bapak, kami semua kaget. Bagi kami angka yang nggak kejangkau, dagang cuma segitu, tapi utangnya 14 miliar. Kalau hari itu ibu ngasih tahu ada harta warisan, semuanya kumpul. Tapi kalau tahu yang mau disampaikan ibu adalah warisannya adalah utang, kayaknya nggak ada yang mau datang. Kasihan Bapak, gimana caranya melunasin utang 14 miliar? Hotel Iman Rahmati Allah, semua anak-anaknya diam, nggak ada yang mau ngambil keputusan. Saya ngelihat ibu nangis terus, saya ngangkat tangan, kata Junaidi, biar saya yang terusin tokonya Bapak, biar saya yang nanggung utang-utang Bapak. Hotel Iman Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri nggak tahu Ustaz, gimana caranya ngelunasin 14 miliar itu. Uang 1 miliar aja saya belum pernah lihat, saya belum pernah punya. Tapi Masya Allah amalan yang saya andelin cuma 2. Satu, setiap malam nggak boleh lewat kecuali menghadap Allah qiyamul lail, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Setiap malam pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, siapa yang berdoa aku ijabah pada waktu ini. Siapa yang meminta aku penuhi permintaannya. Siapa yang mohon ampunan aku ampuni. Setiap malam pada sepertiga malam Allah datang. Amalan saya cuma 2 Ustaz, kata Junaidi. 1 qiyamul lail. 1 lagi bakti sama ibu, orang tua yang tersisa. Enggak pernah cerita yang susah. Kalau ibu nanya tentang kondisi, selalu saya cerita meskipun harus bohong, saya paksain bohong supaya ibu senang. Kalau ibu nanya gimana dagang di Tanah Abang, Masya Allah, laris Bu, untungnya banyak. Jadi ibu selalu ngedengerin bahagia dari saya. Dia selalu doain. 14 miliar itu Ustaz, cuma diselesaikan dengan bangun malam sama bakti sama ibu. Nah, nanti Hotel Iman Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ridho, ibu ridho, ngedoain terus, nggak nyampe setahun, itu 14 miliar kelar Allah tolongin. Hotel Iman Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jalan kita buntu, hidup kita gelap, masalah kita banyak, selesaiin sama energi yang terbesar, pertolongan Allah. Jangan selesaiin pakai otak kita. Jangan selesaiin pakai tangan dan kaki kita. Undang pertolongan Allah. Seperti Yunus alaihissalam. Bingung di laut yang dalam. Di dalam perut ikan paus yang gelap. Maka dia selalu undang pertolongan Allah. Laula minal musabbihin, kalau dia tidak terus bertasbih ngundang pertolongan Allah, maka lanubidha bil ara, pasti terus-terusan. Dia begitu. Maka kalau terus masalah kita nggak selesai, pandemi nggak ngefek, habis pandemi inflasi gila-gilaan sedunia. Kalau terus ancaman terjadi, Hotel Iman Rahmati Allah, undang aja pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau malam hari kita ngundangnya pakai zikir, tasbih yang enak. Maka insya Allah, Allah bukain hati yang lapang.
Allah bukain pikiran yang terang. Zikirnya gimana Ustaz? Gini, ikutin, mudah-mudahan bisa diamalin. La ilaha illa anta. Coba bareng-bareng. Ya Hayyu ya Qayyum. Coba. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Bareng-bareng ya. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Dua kali lagi. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Sekali lagi terakhir. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Haji Hoiri, Condet. Kalau tadi Junaidi, Tanah Abang. Sekarang orang Condet. Haji Hoiri. Pagi itu di Gemeter. Di pengusaha kapal. Bawa barang-barang dari sini. Jakarta, Pulau Jawa, ke pulau-pulau lainnya. Dari pelabuhan Sunda Kelapa. Kalau kalian pergi ke Sunda Kelapa, sampai sekarang masih banyak tuh perahu barang dari kayu. Haji Hoiri punya 7 kapal kayak begitu. Masih dikelola dengan tradisional. Nggak pakai asuransi. Barang-barang penuh. Dari sini Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang membuat dia gemeter pagi itu, udah berhari-hari Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman itu tahun 80-an, nggak ada handphone. Telepon ada, tapi susah di tengah laut. Radio juga, udah berhari-hari nggak ada kabar dari radio kapal. Dia bingung, kapalnya itu lagi terdamparkah? Apa sudah tenggelamkah? Selamatkah? Atau semuanya sudah wafat? Dia bingung. Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ikhtiar pakai segala macam. Dia teleponin kanan kiri segala macam. Itu kira-kira yang Hotel Lima Rahmati Allah. Kapal sama muatannya sekarang mungkin nilainya ratusan miliar kalau sekarang. Entah waktu itu berapa angkanya. Dia bingung sudah 3 hari lebih nggak ada kabar. Maka dia datang ke gurunya. Seorang waliullah di Condet namanya Habib Umar bin Hud Al-Attas. Datang subuh ke beliau. Begitu masuk kamar beliau di Hotel Lima Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cium tangan sama Habib Umar, bolak-balik. Maka Habib ngerasain tuh tangannya gemeter. Ada apa Johari? Kata Habib Umar. Ada masalah. Masalah apa? Tanya Habib Umar. Masalah yang gede, Bib. Nggak ada yang gede. Semua masalah kecil. Kata Habib. Yang besar cuma Allah yang besar. Allahu Akbar, kata Habib.
Itu kalimat itu aja, kalimat takbir aja sudah membuat hatinya udah mulai gak tenang. Semua kecil, dunia ini kecil, kata Habib. Lalu kemudian ceritalah, mulai dengan tetes air mata, dia bingung, dia panik, dia takut. Kata Habib Umar, dengerin, Habib ajarin kepada kalian, Habib ajarin kepada kamu, kata Habib Umar. Doa yang diajarin oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan waktu Rasulullah ajarkan doa ini, Rasul bilang doa ini diajarkan oleh Isa ibn Maryam kepada murid-muridnya Hawariyun. Dan Isa mengatakan, andai kata seseorang punya utang sebesar gunung, baca doa ini, maka Allah akan selesaikan utang-utangnya. Sebesar gunung juga masalah, Allah selesaikan semua masalahnya. Maka kemudian diajarin doanya Rasulullah kepada Abu Bakar, doanya Isa bin Maryam kepada Hawariyun, doa untuk selesaikan utang-utang segede gunung. Tapi nggak tahu nih, orang-orang Taspen pada punya utang apa kagak? Nggak punya kayaknya. Hah? Kalau pada punya utang Ustaz ajarin nih, nggak usah kali ya. Ajarin, coba angkat tangan dulu Ustaz mau lihat yang punya utang aku. Tuh, oh banyak juga, yaudah diajarin aja dah. Doanya nih. Doanya. Ikutin Ustaz. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwa. Lagi. Allahumma farijal ham kasifal gham mujiba da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin man siwak. Allahumma farijal ham, ya Allah, Engkau yang menghilangkan segala kekalutan. Kasifal gham, hanya Engkau yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Mujibah da'watal muttarrin, Engkau ya Allah yang sanggup mengijabah doa orang yang terdesak. Rahmanad dunya wal akhirah, Engkau sang pemurah di dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan Engkau sang maha penyayang dunia dan akhirat. Irhamni, rahmati aku ya Allah, tolong aku, rahmatan dengan satu pertolongan. Tughnini bian rahmati man siwak, maka aku tidak perlu lagi pertolongan selain Engkau. Hanya Engkau ya Allah sandaranku. Nanti kalau belum hafal juga, nanti minta sama Mas Iqbal petugas tuh ya, doa ini. Nanti minta kasih nomor handphone kalian, tadi sebarin lewat WhatsApp kalian. Doa ini. Tapi 2 kali tadi Ustaz ulang, hafal nggak nih? Nggak hafal. Haji Hoiri bedanya. Karena dia lagi kalut, dia panik, dia amat berharap. Hafal tuh dia. Diulang-ulang itu doa. Habis cium tangan, habis didoain nama Habib Umar, dia pulang. Dia ulang-ulang sepanjang jalan. Allahumma farijal ham kasifal gham mujibah da'watal muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni rahmatan tughnini biha an rahmatin min siwak. Allahumma farijal ham, terus dia ulang-ulang. Dengan hati yang hancur, hati penuh harap, hati mohon pertolongan sama Allah. Karena kalau itu nggak diketemuin tuh kapal, kalau itu sampai tenggelam, hancur bisnis dia, pikiran. Dia pulang ke rumahnya, Hotel Imam Rahmati Allah. Mobil baru aja masuk carport, belum masuk garasi, baru ke carport. Istrinya nyambut di Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba istrinya lari dari dalam keluar. Zaman itu belum ada handphone, istrinya ngomong, "Pap, ada telepon." Maka Haji Hoiri keluar dari mobilnya, dia masuk, dia angkat telepon di Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu wa taala. "Assalamualaikum," kata Haji Hoiri. Dan hari itu Hotel Rahmati Allah, dia langsung senyum. Rupanya yang nelfon dia adalah salah seorang krunya dan mengatakan, "Alhamdulillah kemarin kami terombang-ambing, putus sinyal, sekarang alhamdulillah sudah tiba di pelabuhan ini dengan selamat." Allahu Akbar. Hotel Rahmati Allah, Allah tolong. Tahu gitu kemarin
tahun yang lalu saat tatkala Nanggala 02. Ingat peristiwa itu? Kita se-Indonesia bingung, kaget. Kayaknya harus baca doa itu. Biar Allah yang tolong. Sebagaimana Allah tolong Yunus alaihissalam. Sama di dasar lautan. Ini cara-cara pertolongan Allah banyak. Cuma kita yang nggak mau deket, nggak mau datang sama Allah. Kalau nggak datang sama Allah, datang sama orang yang kenal Allah. Ahmad Rosidin, ini terakhir. Stafnya Agim. Tangan kanannya Agim. Datang ke kantor saya sambil bilang waktu itu, Ustaz, Anda mau cerita nih pengalaman iman. Apa Din? Tanya saya. Saya dampingin Agim roadshow Jawa Timur. Malam itu kami dijamu makan sama seorang kiai. Punya pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. Santrinya ribuan, yatim, duafa gratis. Makan malam sama kiai itu, Agim kemudian nanya, Pak Kiai, santri segini banyak, berapa biaya bulanan? Oh, nggak pernah ngitung, ini Kiai Madura. Tapi cukup, alhamdulillah cukup. Emangnya berapa overhead setiap bulan? Overhead itu apa? Kata Kiai. Iya, semua biaya yang harus dikeluarin, yang harus dibayar, gaji guru, makan santri, listrik, operasional semuanya. Ya nggak pernah dihitung. Terus gimana caranya? Ngasih makan anak-anak santri sehari 3 kali. Gimana caranya ngegaji semuanya kalau duitnya nggak pernah dihitung, nggak pernah tahu. Caranya adalah Allah kirim orang-orang yang punya masalah. Orang-orang yang punya hajat, Allah kirim ke sini. Dia entar baik saya kenal maupun tidak, entar pada minta doa. Dan kalau mereka punya masalah, Allah anterin ke sini. Entar kalau masalahnya selesai, Allah kasih tuh rezeki lewat tangan-tangan mereka. Ada nggak cerita yang menarik kata Agim? Ada katanya. Coba bagi sama saya. Malam itu, kata Kiai di Pasuruan ini, jemaah saya bawa seorang temannya. Dari mobilnya, dari pakaiannya, saya tahu ini orang kaya. Tapi karena belum kenal, ngobrol basa-basi. Maka kemudian di Hotel Imam Rahmatullah setelah 20 menit, baru dia ngomong nih, Pak Kiai, mohon doa, saya ini pengusaha tambang. Terus, saya lagi ikut tender. Di mana? Caltech Riau. Dari namanya Caltech aja, antum tahu nih kejadian tahun 90 ke sana. Sekarang namanya udah Chevron. Caltech itu zamannya Sandiaga Uno lahir di sana tuh. Namanya Caltech. Hotel Imam Rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Terus doain Kiai. Kalau saya menang tender, saya bakal sedekah buat anak-anak yatim di pesantren ini. Kiai tahu lagunya manusia, Hotel Imam Rahmatullah. Kalau lagi punya hajat, lagi punya kepengenan, janjinya macam-macam, kayak caleg. Ntar kalau hajatnya sudah Allah penuhin, batang hidungnya nggak pernah kelihatan tua di pesantren. Maka dijanjiin mau sedekah buat anak santri, si Kiai ngomong gini, sampean suka sholat? Suka Kiai. Al-Fatihah hafal? Hafal Kiai. Coba baca, kata Kiai. Kenapa Kiai? Baca, saya pengen dengar. Dalam kebingungan pengusaha baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Stop kata Kiai. Kenapa Kiai? Itu ayat terakhir yang sampean baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean tahu enggak artinya apa? Tahu Kiai? Coba artiin. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Habis diterjemahin sama pengusaha, si Kiai ngomong, oh kalau gitu sampean Fatihahnya masih sama sama saya. Emang kenapa ya? Enggak. Tadi saya cuma lagi mikir, kayaknya sampean Fatihahnya beda. Kenapa beda? Ya kebalik gitu, kata Kiai. Oh kebalik Kiai? Lah, sampean tuh Fatihahnya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Emangnya kenapa Kiai? Tadi kan sampean bilang,
Kiai doain supaya saya menang tender. Kalau saya menang tender, saya bakal sedekah buat anak-anak yatim. Itu Fatihah sampean namanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kalau sampean benar Fatihahnya, ngomongnya gini, nih Kiai, ini buat anak-anak yatim, doain saya. Sedekah dulu, baru minta doa. Itu ibarat main catur, Pak, namanya skakster. Udah nggak bisa bergerak lagi, udah nggak bisa jalan lagi. Maka dia tersedak. Tadinya mungkin dia pengen ngomong lama, tapi nggak lama kemudian dia pamit. Tapi dia dapat satu pelajaran hidup tuh sama Allah itu kasih dulu. Jangan minta, ibadah dulu, baru Allah tolong. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sepanjang perjalanan dia mikir, iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in, iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Besoknya habis zuhur kira-kira HP saya bunyi, saya angkat kata. Assalamualaikum kata Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Kiai. Siapa ini? Kata Kiai. Saya si fulan Kiai yang semalam datang. Oh iya ya, kenapa? Pengen ngasih tahu Kiai, saya barusan transfer ke rekening Kiai buat adik-adik yatim. Oh iya Pak Kiai, mohon doain saya ya supaya menang tender. Ya, insyaallah saya doain, kata Kiai. Saya matiin tuh HP. Kiai langsung kemudian pergi ke bank. Dia bawa buku tabungan. Ini buku tabungan aja, ini ceritanya jadul banget. Insyaallah antum semua udah nggak pakai buku tabungan kan? Makanya hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku tabungan tuh kalau masih ada yang punya, kolomnya kecil-kecil tuh, debit, kredit, saldo. Maka kemudian Kiai masuk, langsung duduk di depan CS-nya, CS lagi sibuk, langsung kemudian, Mbak, tolong di print nih buku tabungan saya, katanya ada yang sedekah buat pesantren. Oh silakan duduk Pak Kiai, insya Allah di printin. Di print nih hotel rahmati Allah, karena dia banyak kerjaan, langsung dikasih, bener nih Kiai ini, nih ada tuh, yang transfer. Maka Pak Kiai baca, Pak Kiai bingung, ada angka panjang banget, itu debit, kredit, saldo lewat semua. Angkanya 2. Terus nolnya 8 di belakangnya, terus ada koma, ada 0 lagi, 2 lagi di belakang. Berapa tuh kira-kira orang taspen? Hah? 200 juta, tapi Kiai bingung nih, ini berapa nih? Maka dia bilang, Mbak, ini berapa ya yang orang transfer? Mana Pak Kiai? Ini? Maka dibacain, Masya Allah, Pak Kiai ini orang sedekahnya 200 juta. Tadinya Pak Kiai pengen doa dia doang, tapi karena sedekahnya banyak, maka habis maghrib dia kumpulin semua santri yatim, semua karyawan, guru, kumpul di masjid, baca zikir, tahlil, yasin, doa yang panjang. Rupanya banyak di Indonesia ini kiai, ulama, ustadz, mubalik, panjang pendek doa mereka tergantung dari besar kecil. Itu anak yatim Pak. Mereka kagak ngerti itu. Allahumma ya Allah, menangkan pengusaha ini si fulan tender di Kaltek Riau, kagak ngerti. Amin, amin. Jadi lihat nih, datangin pertolongan Allah. Kalau kalian nggak ngerti bagaimana datang ke Allah, datang kepada orang-orang yang kenal sama Allah. Kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang saleh, minta doa, minta benerin nih ibadah kita, diri kita. Nggak sampai seminggu tuh, kata Kiai Madura nih. Sore-sore, kira-kira 3:30 dah, pada asar. HP saya bunyi lagi, karena udah saya simpan, saya angkat. Assalamualaikum, kata Kiai. Waalaikumsalam, Kiai. Ada apa nih, kata Kiai. Alhamdulillah Kiai, barusan saya ditelepon, meskipun saya belum terima surat tugasnya. Perusahaan saya, meskipun yang lain-lain tuh saingan perusahaannya lebih keren, lebih elit, lebih besar, tapi alhamdulillah saya dapat bocoran tendernya yang menang adalah perusahaan saya Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah kata Kiai. Terus Alhamdulillah Kiai nanya, emangnya berapa nilai tendernya? Kata Kiai, ini Kiai tawadu, tahu nggak tawadu? Bukan rendah hati. Yang saya maksud tahu warna duit. Kagak mungkin lu sedekah 200 juta, lu baliknya ratusan juta. Makanya hotel rahmati Allah, berapa nilainya? Ya alhamdulillah enggak terlalu besar Pak Kiai, tapi harus disyukuri. Diberitahu kerjaannya nilainya saat itu ya 9,8 miliar Pak Kiai. Rosidin cerita ke saya. Saya mikir, Din tadi sedekahnya berapa Din? 200 juta Usbok. Nilai tendernya berapa kerjaannya? 9,8. Maka saya bilang sama Rosidin, Din ini bukan sedekah. Apa Usbok? Zakat. Kok zakat?
Iya zakat. Karena kalau zakat terima dulu duitnya, baru keluar sedekahnya. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu 200 juta itu dari 9,8 itu hampir mirip 2,5%. Tapi karena zakatnya dibayar di depan, saya kasih judul, boleh nggak diceritain nih? Apa judulnya, Ustaz? Judulnya adalah zakat inden. Tahu inden? Lu bayar dulu di depan, ntar barangnya Allah kirim. Bang, 100%. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo dah. Udah 3 tuh cerita nyata. Saya bagi kepada antum semua. Yang siang ini rada ngantuk. Yang siang ini mungkin punya masalah. Yang siang ini bingung. Mudik jangan, mudik jangan. Tuh. Yang punya orang tua bakti tuh belajar dari Junaidi. Yang masih malas-malesan qiyamul lail nih malam 27 nih ntar malam. Sampai Ramadan berakhir, sampai usia kita berakhir, jangan pernah lewat sholat malam. Yang pengen dimudahin semua urusan sama Allah, sayangin anak-anak yatim. Yang pengen semua urusannya bakal selesai, maka tingkatkan takwa, pesan Ramadan. Ntar Allah beresin semuanya. Udah 3 doa Ustaz kasih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai selesai. Terus zikir malam yang nikmat kalau kita lagi punya masalah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ketiga, doa yang diajarkan Abu Bakar. Diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar. Andai manusia punya utang segunung, andai punya masalah segede gunung, Allah selesain. Allahumma farijal ham, kasifal gham, mujib da'watal mutari, rahmanad dunya wal akhirah, wa rahimahumma, irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Terakhir, Ustaz nanya, yang pengen selalu ditolong Allah, angkat tangan. Yang selalu pengen dapat pertolongan Allah, angkat tangan. Insyaallah, semoga Allah senantiasa bersama kita. Allah ridhoi kita. Allah tolong semua masalah kita. Dan caranya, Hotel rahmati Allah, tadi Ustaz sudah bocorin. Itu anak-anak yatim. Dan alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Dulu Ustaz punya satu yatim. Tinggal di rumah. Mungkin anak yatim itu senang. Allah senang, Allah kirim yatim kedua. Sampai yatim banyak di rumah nggak muat. Ustaz ngajarin Quran ke mereka, Ustaz sayangi mereka. Alhamdulillah, Ustaz nggak beli tanah, Ustaz nggak ngebangun. Allah kasih pesantren 1,2 hektar di puncak Cisarua buat yatim. Itu pesantren nggak muat lagi. Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah kasih di Pabuaran Cibinong 1,4 hektar. Lagi-lagi Ustaz nggak beli tanahnya, Ustaz nggak ngebangun. Nih lihat ya, mencintai yatim, ajarkan mereka dengan cinta, maka Masya Allah, Allah tolong. Kemudian yang ketiga, Hotel rahmati Allah, di Citra Grand Cibubur. Perumahan itu tanahnya semeter kira-kira 15-20 juta per meter. Tapi Masya Allah, Hotel rahmati Allah, Ustaz dapat tanah wakaf, berikut bangunannya 1,2 hektar di dalam Citra Grand Cibubur. Buat yatim, duafa, pendidikan gratis, nggak ada bayar. 47 pesantren sekarang sudah berdiri atas izin Allah. Semuanya gratis. Kauni Quranic School, tempat orang-orang duafa, yatim belajar yang nggak mau mondok, pulang pergi, 501 tempat. Dan santri Ustadz 58.000. Semuanya gratis. Kurang duitnya? Enggak. Tidak pernah sekalipun anak-anak enggak makan. Sekali makan siang misalnya, enggak. Terus berlimpah dari Allah. Maka Ustadz minta doa dari solihin solihat semua. Ustadz terima tanah wakaf 4,2 hektar di Cianjur. Doain Ustadz ya. Habis Idul Fitri Ustadz mau bangun Al-Quran University. Gratis. Udah ada belum universitas gratis di Indonesia? Udah ada belum? Belum. Doain ya.
Ustadz mau bikin Al-Quran University gratis. Mungkin pertama ini di Indonesia. Ustadz dulu belajar di Al-Azhar Mesir, Kairo. Di Al-Azhar tuh, bangsa Mesir, Pak, Bu, jauh lebih miskin dari Indonesia. Tapi Masya Allah, Al-Azhar bisa ngasih pendidikan nggak cuma buat anak negeri. 120-an negara kirim mahasiswa berjuta-juta belajar di Al-Azhar. Dan di Al-Azhar tuh nggak kenal bayar. Dari TK sampai profesor nggak bayar, gratis. Tapi Masya Allah, Allah berkahi bangsa Mesir. Mesir adalah negara yang paling banyak menghafal Quran. Perdana Menteri yang digulingkan, Mursi, hafal Quran. Menteri-menterinya banyak hafal Quran. Kondektur bis banyak hafal Quran. Supir taksi, penjual sayur, hafal Quran. Masya Allah. Entah ada berapa puluh, ada berapa ratus juta alumni Al-Azhar. Salah satunya nih, sekarang yang lagi ada di depan kalian. Karena itu Hotel Iman, rumus dari Rasulullah. Kalau pengen ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah bakal tolong semua permasalahan hamba selagi si hamba mau nolong saudara-saudaranya. Karena itu, jemaah sekalian rahmati Allah, yang mau ditolong Allah, angkat tangan, bilang saya. Doa ya, bareng-bareng semua permasalahan kita minta pertolongan Allah. Dan ini amal soleh, pengen Ustadz paparkan kepada kalian. Al-Quran University, Ba'da Idul Fitri Ustadz sudah mulai pembangunan dan Ustadz tinggal di sana. Mudah-mudahan kita akan cetak ribuan ulama Al-Quran. Ngajarin kemana-mana. Ustadz mau ngasih hadiah sama antum semua. Nih, mushaf kauni. Ustadz mau doakan kalian. Ustadz mau tanda tangan khusus buat kalian. Ini hadiah buat kalian. Yang pengen dapat pertolongan Allah. Dan tolongin saudara-saudara kita, anak-anak kita yang mau jadi belajar Quran dan menjadi ulama Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua permasalahan kita. Amin. Maka ini kalian boleh donasi, infak, sedekah, wakaf, apapun terserah. Mau dibayar sekarang, mau dibayar pekan depan, mau setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, mau dicicil setahun boleh nggak? Boleh. Dicicil 5 tahun boleh, 10 tahun boleh. Tapi ini kesempatan, boleh jadi mungkin ini adalah kali pertama dan terakhir kalian ketemu Ustadz. Tapi amal soleh ini, Hotel Iman, yuk ikutan. Jadi ini kalian boleh cicil, mau boleh cash, mau dibayar kapanpun juga. Ustadz akan lelang dengan nilai 1 juta rupiah, mudah-mudahan Allah tolong kita. Bismillah, angkat tangan. Yuk, siapa yang mau? Semoga Allah ridhoi. Yuk, nggak usah dipikir, angkat tangan. 1 juta. Nah, tuh. Angkat tangan, semoga Allah ridho. Allah mudahkan semua masalah kita. Ada lagi, Bapak, ambil pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah ampuni. Allah berkahi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah jamaah semua. Ini sudah pukul 13 lewat 1 menit. Saya kira sudah lewat. Dan kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Gus Bob ajak jemaah semua insyaallah pada Idul Fitri Gus Bob akan membangun Al-Quran University Kauni. Gratis insyaallah buat semua yang pengen belajar menjadi mahasiswanya. Doain ya, pada Idul Fitri Ustaz akan mulai pembangunan dan diperlukan dana sekitar 75 miliar insyaallah. Dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, dan Ustaz yakin ini sudah banyak ribuan orang sudah ikutan wakaf untuk pembangunan kampus ini. Insya Allah di sana akan ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, para mahasiswa-mahasiswa menghafal Quran. Sedang ada penayangan video. Mereka akan mempelajari semua ilmu tentang Al-Quran.
Pastikan. dan mereka akan mengajarkannya ke mana-mana. Dan Usbob mengajak kalian semua untuk ikutan pembangunan Al-Quran University Kauni ini di Cianjur. Dan Usbob akan berikan hadiah khusus bagi yang ikutan wakaf, sedekah, infak, donasi. Usbob akan doain khusus buat kalian. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian, keluarga kalian, anak cucu kalian semuanya menjadi ahlul Quran. Allah mudahkan hafal Quran 30 juz dan mengamalkannya. Dan nanti Usbob tanda tangan bagi mereka yang mau ikutan wakaf 1 juta rupiah. Hanya 1 juta rupiah, boleh dibayar kontan, boleh dicicil selama 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, terserah. Pokoknya ambil kesempatan ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Hanya diperlukan 75.000 orang yang mau berwakaf 1 juta rupiah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi amal ini dan kita akan cetak bareng-bareng ulama dari Al-Quran University Kauni di Cianjur. Setelah dapat dari Ustadz ini menambah semangat lagi, karena selama ini kami ingin membersamai putra-putri kami gitu ya. Alhamdulillah yang diberikan bisa 30 juz hafal gitu ya. Kami ingin putra-putri kami bisa terjaga hafalannya gitu ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kami bisa juga membersamai mereka. Kami orang tuanya juga bisa menghafal Quran. Sehingga saya juga bisa memberikan mahkota untuk ibu saya gitu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Sekalian, itu tadi dari Quran University ya. Kita melangkah ke agenda terakhir. Namun sebelum itu izin Ustaz, mungkin kiranya bisa kasih pertanyaan untuk jemaah di masjid. Nanti insya Allah kalau yang jawabannya benar, 1 orang akan ada door prize dari panitia. Pertanyaan buat jemaah ya. Dalam surat apa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar? Nah, ini gampang, sering dibaca, angkat tangan. Surat apa, Pak? Al-Qadar, benar. Alhamdulillah. Selamat kepada pemenang, nanti panitia bisa itu ya, bisa minta kontaknya. Baik, kita melangkah ke agenda terakhir yaitu agenda kuis ya. Kuis Ramadan Taspen yang akan dipandu oleh Saudara Akhir atau Acir. Padanya kami persilahkan. Oke, jadi mohon maaf, jadi saya yang pandu ya. Mohon maaf. Ya, silakan bergabung untuk jemaah yang di masjid atau yang ada di seluruh Indonesia. Kodenya 42152783. Kan ada hadiah menarik nih untuk 1 orang pemenang. Silakan untuk join ya. Masih kita tunggu. Kodenya 42152783. Kita masih tunggu. Berapa detik lagi? Sudah? Oke, kita bisa mulai ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita mulai kuisnya. Kan ada 5 pertanyaan ya. Pertama, apa ini? Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun? 1 Hijriah, 5 Hijriah, 2 Hijriah, atau 12 Hijriah? Jawaban yang benar adalah 2 Hijriah kata Ustaz. Oh benar. Iya, yang betul 2 Hijriah ya. Saat ini posisi dipimpin oleh
Siapa nih? TI lucu. Oh, TI lucu memimpin ya. Pertanyaan kedua. Jawab dengan tepat dan cepat. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan disyariatkannya puasa Ramadan. Quran Al-Baqarah 1-5, Ali Imran 25, Al-Baqarah 183, atau Al-Maidah 53. Al-Maidah 35. Jawaban yang benar adalah 83, 183. Ya. Banyak yang terkecoh ya. Posisi masih dipimpin oleh TI lucu. Siapa ini TI lucu ya? Harap menghubungi panitia kalau menang ya. Pertanyaan ketiga. Puasa yang dikerjakan tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah biasa disebut Asyura, Ayyamul Bid, Arafah, atau Qadla'. Jawaban yang benar adalah Ayyamul Bid. Di posisi pertama masihkah? Atau sudah ada bergeseran? Oh masih ya. Ada TI MIF sekarang. TI MIF itu siapa nih? Oh tergeser. TI lucu di posisi kedua. Pertanyaan keempat. Apa ini? Hamil mendapat... Hah? Wanita hamil. Wanita hamil mendapatkan rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan nanti waktu di waktu lain, bertaubat taubatan nasuha, membayar fidyah, atau cukup beristighfar. Jawaban yang benar adalah membayar fidyah. Ya, apakah akan ada pergeseran lagi? Sepertinya ada ya. Oh iya, TI lucu kembali memimpin. Ayo 3428, jangan mau kalah. Pertanyaan terakhir. Siap-siap. Mencicipi masakan saat berpuasa hukumnya. Hukumnya apa nih? Haram, mubah, makruh, atau sunnah? Jawaban yang benar adalah 3, 2, 1. Mubah. Ya, banyak terkecoh. Ya, jawabannya mubah ya. Boleh mencicipi. Oh, hanya satu yang menjawab betul ya. Dari 10 besar. Mbak Novelia. Oh, tapi tidak menggeser. Selamat kepada TI lucu. Dan nanti bisa menghubungi panitia terkait ya untuk diambil hadiah motornya. Motor ini, motor miniatur. Ya, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir juga kajian kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada jamaah Masjid At-Taqwa dan jamaah PT Taspen Persero di seluruh Indonesia atas perhatiannya. Semoga Allah berkahi kita semua di Ramadan kita hari ini. Kita akhiri, mohon maaf, saya mau selaku MC sekaligus mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kata-kata atau perbuatan yang salah. Kita akhiri kegiatan kita siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.